Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan kita sebagai manusia adalah bagian daripada yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Tentu kita sebagai manusia yang beriman ingin senantiasa untuk kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Al-Quran kepada manusia sehingga manusia menjadi orang-orang yang beriman. Santriwan, santriwati yang Bapak cintai, izinkan Bapak untuk menyampaikan tausiah, taujihat dan irsyadat kepada kalian. Semoga kalian diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang oleh Allah, serta diberikan kesehatan dan umur panjang. Hari ini kita bisa berjumpa melalui WA ataupun melalui video ini. Mudah-mudahan tausiah Bapak ini bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat anak-anak Bapak, santriwan dan santriwati. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam surat Al-Hujurat tadi memberikan tuntunan kepada kita bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman, atau disebut dengan Al-Mu'minun. Siapakah orang Al-Mu'minun itu? Al-Mu'minun itu adalah orang-orang yang mengimani kepada Allah dan Rasul, mengimani kepada tuntunan dan ajarannya, yaitu Al-Quran, mengikuti segala apa yang diajarkan Allah melalui Al-Quran itu untuk kita ikuti dalam kondisi apapun. Sebagai orang-orang yang beriman, tidak pernah kita harus melupakan, tidak pernah kita harus menjauhi dari segala tuntunan ini. Dalam kondisi apapun kita hidup di bumi Allah ini, dalam keadaan sarra dan dharra, dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan bahagia ataupun susah, kita hidup tetap senantiasa mengikuti aturan Allah ini. Kemudian Allah berpesan kepada kita untuk senantiasa juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnahnya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak kita tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnah ini sebagai pedoman hidup kita dimanapun kita berada. Terlebih dalam menghadapi kondisi yang saat ini yang kita hadapi, semoga kita menjadi orang-orang yang kokoh dan kuat. Kemudian Allah menyampaikan lam yartabu, hendaknya kita jangan menjadi orang-orang yang ragu dari segala ajaran tuntunan yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan janganlah kita menjadi orang yang lemah, orang yang takut hidup di muka bumi Allah ini, orang yang tidak mau bergerak setiap apa yang Allah uji dalam hidup ini. Maka berjihadlah, berjuanglah, dan menjadilah orang yang kuat apa yang kita miliki untuk melaksanakan hidup di muka bumi Allah ini, melalui harta kita, melalui jiwa kita, untuk kita senantiasa berjuang, berjihad di jalan Allah dalam rangka kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, sebagai orang-orang mukmin, tentu kita merasa bahagia, dan salah satu bentuk keimanan kita, kecintaan kita bahwa kita adalah menjadi hamba orang-orang yang ridho terhadap apa yang Allah putuskan.
ridho sebagai Rabb, ridho Allah sebagai Rabb. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, dhaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman bagi orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang merasakan kenikmatan itu adalah orang-orang yang beriman, di mana dia telah merasakan Allah sebagai Rabbnya, yang menuntunnya, yang mengajarkannya, yang mendidiknya, yang telah memberikan segala-galanya kepada kita dan kepada anak-anak bapa semuanya. Itulah Rabb yang telah memberikan hidup dan kehidupan kepada kita. Itulah Rabb yang telah menghidupkan kita dan nanti akan mematikan kita, yang telah memberikan makan dan minum kepada kita, yang telah memberikan ilmu dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Dialah Allah Malikal Mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dialah yang memberikan kedudukan manusia, dan kemudian dia juga yang mencabutnya kedudukan manusia itu. Dialah adalah segala-galanya bagi kita. Itulah Rabb yang mengurus, yang mengatur kita. Oleh karena itu kita tidak boleh berputus asa di muka bumi Allah ini. Terus kita berupaya ikuti jalan Allah. Hada sirati, kata Allah, ini jalanku yang lurus. Sirati mustaqimah, jalan yang lurus Al-Quran, ikuti. Fala tatafarraqu bikum an sabili, jangan mengikuti jalan yang banyak selain daripada ajaran jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, kita ridho Islam sebagai jalan hidup kita. Karena itulah Allah memberikan jalan keluar buat kita, agar kita senantiasa mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga ridho Muhammad adalah sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang telah mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Yatlu alaihi ayati wa yuzakkihim wa yu'alihimul kitab wal hikmah. Dialah yang menuntun manusia agar mereka menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi anak-anakku yang berbahagia, Bapak berpesan, bersabarlah kalian. Bersabarlah atas segala musibah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa musibah ini kepada kita kecuali memang Allah sudah takdirkan untuk menimpa kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan berjalan dengan demikian. Bagaimanapun kita adalah punya Allah, milik Allah. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Semoga anak-anak Bapak tetap menjalankan segala aktivitasnya di rumah dengan baik dan senantiasa terus mengikuti segala tuntunannya. Jangan lupakan sholat, jangan tinggalkan membaca Al-Quran, qiyamul lail, sholat duha, puasa Senin Kemis, dan terus beraktivitas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih wahai anak-anakku yang berbahagia. Semoga bermanfaat tausiah yang Bapak yang sangat singkat ini. Hadanallahu alaikum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.